6道巡回第一式，眼之巡回。采儿，似乎有点不对劲。 Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada hari ini, saya akan kembali membawakan alur cerita Throne of Steel. Tapi karena ada banyak perbedaan dari versi novel dan seri Donghuanya, maka, Bang Panjul putuskan untuk buatin alur ceritanya saja dulu ya. Nanti jika alur dari Donghuanya udah sinkron sama yang versi novelnya, baru deh, Bang Panjul buatin lagi bocoran alur ceritanya. Dan biar gak kebanyakan spoiler di awal, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya, kita akan masuk ke alur ceritanya. Yang dimana pada cuplikan episode sebelumnya kita sudah melihat, tim perburuan iblis yang dipimpin oleh Long Hao Chen harus melawan Gao Yingjie, yang merupakan seorang kesatria langkah ke-7, dengan kekuatan spiritual mencapai 20.000 poin, yang bahkan, jika kekuatan dari seluruh tim Hao Chen digabungkan pun, tak akan mencapai 20.000 poin, membuat tim itu ditekan habis-habisan. Dan saat pertarungan sedang berlangsung, Cheng Ying-er yang baru saja sadar, tanpa sengaja memanggil binatang iblis berwujud mata di langkah ke-8. Namun lagi-lagi, binatang iblis itu dapat dikalahkan oleh Gao Yingjie, yang saat itu telah menggunakan mithril armor. Melihat hal itu, Hao Chen pun segera menggunakan armor miliknya, dan pertempuran ronde kedua pun kembali dimulai. Namun, di sela pertarungan itu, tiba-tiba, Gao Yingjie merasakan niat membunuh yang sangat intens, yang berasal dari si Chai-er. Saat itu, pertarungan yang merupakan pertarungan pertamanya bersama Long Hao Chen, otomatis, Chai-er yang tidak ingin kalah dalam pertarungan itu pun memutuskan, untuk menggunakan reinkarnasi 6 arah, yang merupakan teknik terlarang dari kuil assassin. Merasakan niat membunuh yang menyelimuti area sekitar, Long Hao Chen pun menyadari, ada yang aneh dengan kekasihnya itu. Di sisi lain Gao Yingjie dan anggota perburuan iblis lainnya pun menjadi ketakutan, saat merasakan tekanan yang dihasilkan dari teknik yang digunakan Chai-er, yang merupakan bentuk pertama dari teknik reinkarnasi 6 arah, yang totalnya memiliki 6 bentuk guys. Dan saat ini, yang digunakan adalah teknik reinkarnasi mata, yang jika teknik ini benar-benar digunakan, maka bayarannya, Chai-er akan kehilangan indera penglihatannya. Namun, tepat saat bilah pedang raksasa itu akan dilepaskan, tiba-tiba datang kakek Zheng Yue menghentikan kegilaan Chai-er dan memarahinya. Karena faktanya, jika dia menggunakan teknik ini, itu sama saja melukai dirinya sendiri. Bahkan Yingjie dan Long Hao Chen pun, tak luput dimarahi oleh sang kakek assassin ini. Saat itu sang kakek berkata pada Yingjie, sebagai pemimpin sementara tim perburuan iblis, seharusnya Yingjie sudah menyadari, bahwa teknik yang digunakan Chai-er, sebenarnya bukan kekuatan miliknya sendiri, dan mengapa ia tidak menghentikannya, dan Yingjie pun menjelaskan, bahwa semua ini dia lakukan hanya untuk menguji kemampuan dan kerjasama Long Hao Chen bersama timnya. Sementara sang kakek yang mengetahui bahwa Chai-er menggunakan teknik tersebut karena tak ingin kalah dalam pertarungan pertamanya bersama Long Hao Chen, ia pun mengatakan, apa bagusnya si MC kita ini, sehingga Chai-er benar-benar menggunakan teknik terlarang, demi memenangkan pertarungan tersebut. Mendengar kata-kata itu, Chai-er pun mengatakan, bahwa baginya Long Hao Chen sangat berharga, karena darinya lah, Chai-er mendapatkan kehangatan dan kasih sayang, yang dari kecil tidak pernah ia rasakan. Melihat Chai-er yang sangat ngotot untuk memenangkan pertarungan itu, kakek Zheng Yue pun mengatakan, bahwa sejak awal Gao Yingjie hanya bermain-main saja. Karena jika Gao Yingjie yang merupakan kesatria di langkah ke-7 sampai bertarung serius, sudah pasti, dari awal tim Long Hao Chen akan benar-benar dibantai. Setelah memarahi Chai-er dan Gao Yingjie, kakek Zheng Yue pun mengajak Hao Chen untuk berbicara empat mata.
Di saat yang sama, Lin Xin pun menghampiri Gao Yingjie dan meminta poin kontribusi, sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah dikatakan oleh Gao Yingjie. Yang dimana jika mereka dapat menyentuhnya, maka satu sentuhan akan dihargai 200 poin kontribusi. Dan liciknya lagi, ternyata si penyihir berambut hijau ini telah bekerja sama dengan Hao Yue, untuk menyiapkan beberapa foto sebagai bukti. Walaupun saat itu merasa dirinya telah diperas oleh Lin Xin, namun sebagai seorang kesatria, Gao Yingjie tetap berjanji akan membayar semua poin kontribusi itu, dengan syarat, poin kontribusi itu akan ia berikan saat tim mereka telah mendaftar dan resmi menjadi kelompok perburuan iblis. Di sisi lain, Zheng Yue menjelaskan, bahwa teknik yang digunakan CR adalah teknik reinkarnasi Six Path, yang merupakan salah satu teknik terlarang dari kuil assassin. Yang walaupun teknik ini memiliki dampak serangan yang sangat kuat, namun, teknik ini juga memiliki efek menyerang balik pada si pengguna. Dengan kata lain, teknik ini tidak boleh digunakan sembarang, terkecuali pada situasi hidup dan mati. Dan sebelum pergi, kakek tua itu kembali berkata, bahwa mulai sekarang, Hao Chen boleh memanggilnya dengan sebutan kakek buyut. Dan artinya guys, saat ini hubungan Long Hao Chen dan CR sudah disetujui oleh si kakek barbar ini. Setelah kembali menemui kelompoknya, Hao Chen langsung memeluk CR. Nah guys, di sini Bang Panjul mau sedikit ngasih informasi nih, dalam episode 53 nanti, sepertinya cerita ini akan melenceng jauh dari versi novelnya. Kenapa Bang Panjul bisa mengatakan hal ini? Karena jika mau ngikutin alur cerita dalam novel, maka akan terjadi banyak adegan vulgar, yang sangat tidak pantas untuk ditampilkan, dan pihak studio sengaja mengalihkan alur ceritanya pada sesi shopping di Pagoda Perburuan Iblis, yang plot ini sendiri, tidak ada dalam versi novelnya. Karena alasan inilah, Bang Panjul sangat yakin, pada episode 54 atau 55 nanti, pertarungan Hao Chen dan pasukan dari ras iblis pun akan benar-benar dimulai, karena adegan yang penuh kebucinan dan tak patut untuk ditampilkan berjumlah hingga 9 chapter. Oke, balik lagi ke alur cerita. Setelah menguji kemampuan tim perburuan iblis yang dipimpin Hao Chen, Yingjie pun ingin mengetahui pendapat dan penilaian Hao Chen tentang pertarungan sebelumnya, dan Hao Chen pun mengatakan, bahwa dari segi serangan, timnya memang sangat kuat, namun karena tim itu baru terbentuk, dan mereka pun baru pertama kali bertarung bersama, jadi tim yang ia pimpin masih banyak kekurangan, apalagi jika dilihat dari sudut pandang kerja sama tim. Setelah mendengar jawaban itu, Gao Yingjie pun bertanya pada Chen Ying'er, yang dapat memanggil binatang iblis, namun tidak dapat mengendalikannya. Mendengar pertanyaan itu, Chen Ying'er pun mengatakan, bahwa saat ini dia belum bisa mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk. Namun meskipun demikian, saat itu Chen Ying'er sangat yakin, saat dia mencapai langkah ke-7, maka pasti dia sepenuhnya dapat mengendalikan gerbang pemanggil makhluk. Namun jika ditanya kenapa dia tidak bisa mengendalikan makhluk yang ia panggil, maka Chen Ying'er pun tak bisa menjawabnya. Mendengar ucapan Chen Ying'er, Gao Yingjie pun terkejut. Karena jika harus menunggu Chen Ying'er sampai di langkah ke-7, itu bukanlah waktu yang singkat, dan selama itu, ia akan menjadi beban bagi timnya sendiri. Dan oleh sebab inilah, Yingjie menekankan pada Long Hao Chen dan anggota lain, agar menjaga Ying'er dengan baik, yang walaupun sekarang ia hanyalah salah satu beban tim, namun, jika Chen Ying'er telah sampai di langkah ke-7, maka bisa dipastikan, dia akan menjadi bagian terpenting dalam tim perburuan iblis tersebut. Saat itu Gao Yingjie juga menyarankan, agar Chen Ying'er melakukan kontrak dengan seekor binatang iblis, karena dengan begitu, dia bisa mengendalikan binatang tersebut. Sementara Lin Xin, sebagai seorang penyihir yang tidak dapat menggunakan serangan, dan hal itu disebabkan karena Lin Xin tidak mau mempelajari sihir serangan. Setelah mengetahui alasan itu, Gao Yingjie pun menyarankan agar Lin Xin benar-benar mempelajari serta memperkuat sihir pertahanan dan pendukung. Karena dengan demikian, maka Lin Xin akan menjadi support yang sangat berpengaruh. Sementara untuk Wan Yuan dan Sima Xian, sebagai seorang pejuang, maka mereka berdua akan ditempatkan pada posisi sayap kiri dan kanan. Namun karena dalam aspek serangan dan kerjasama, keduanya masih memiliki banyak celah karena terlalu ceroboh, hingga membuat banyak celah dalam formasi serangan. Ditambah lagi keduanya yang sering menyerang secara membabi buta, dan mengonsumsi banyak energi spiritual milik mereka, dan jelas pola serangan itu harus diubah. Sementara untuk menutupi celah serangan keduanya, Sima Xian yang berpenampilan seperti seorang priest, maka dia disarankan untuk mempelajari cara bertempur seorang combat priest,
karena dengan demikian di masa depan, ia akan menjadi seorang pendeta yang dapat menggabungkan sihir dan seni tempur. Sementara untuk pasangan bucin kita ini guys, walaupun komposisi keduanya sudah cukup bagus, namun tidak bisa kita pungkiri, kekuatan Chai memanglah menakutkan, tapi jika Chai tidak dapat mengendalikan emosinya, itu sama saja akan menjadi beban bagi tim ini. Sementara untuk Long Hao Chen, Gao Yingjie akan secara pribadi fokus untuk melatihnya. Karena sebagai pemimpin dalam tim tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab atas nyawa rekan satu timnya, dan dia pula lah yang memiliki tanggung jawab paling berat, karena selain harus bertarung, dia juga harus melindungi rekan satu timnya. Setelah posisi masing-masing anggota tim sudah ditentukan, mereka pun segera bergegas pergi ke Pagoda Perburuan Iblis, untuk mendaftarkan tim mereka menjadi tim perburuan resmi di dalam aliansi kuil. Dan di sana, mereka dapat menggunakan poin kontribusi yang mereka dapatkan dari pertarungan melawan Gao Yingjie, untuk membeli beberapa peralatan ataupun pil tingkat tinggi. Saat sampai di pintu masuk Pagoda Perburuan Iblis, tiba-tiba, Han Yu yang merupakan kesatria pendamping datang menemui Long Hao Chen. Dan dengan adanya si Han Yu ini guys, maka satu celah dalam tim perburuan iblis yang dipimpin oleh Hao Chen akan tertutup. Karena seperti yang kita ketahui, dalam tim yang dipimpin oleh Long Hao Chen, tidak memiliki seorang kesatria penyembuhan, dan si Han Yu ini, atas saran dari Han Qian, dia mengubah jalur latihannya ke aspek pertahanan dan penyembuhan. Jika sudah demikian, komposisi dalam tim ini sudah dikatakan komplit ya guys, dan kita tinggal menunggu untuk melihat debut pertarungan pertama mereka. Dan itulah guys, ending dari alur cerita Throne of Steel, episode 52. Akhir kata, Bang Panjul di sini pamit. 六道巡回第一式。